Oke, GM Halo everyone. JM Ya, di video everyone. kedua ini kita masih bersama dengan Bidi Bidi dari Samono. Dalijo. Iya, dan saya Arigata. Kita akan membahas mengenai sedikit eh, pembahasan yang lebih detail Ya. dan lebih update dari Samono ya, Oke. teman-teman. Kalau kemarin itu kan kita sedikit berbicara mengenai kedaulatan data ya, dimana hari ini saya ingin sedikit kontroversial. Banyak orang melihat aplikasi Watch to Earn, ya kan, di luaran sana sebagai skema yang akan segera runtuh gitu. Nah, sebagai orang yang membangun Samono atau sebagai bisnis development dari Samono, ya kan, kira-kira apakah Anda setuju dengan label tersebut kira-kira, Pak? Jujur saja saya melihat banyak proyek dari label yang menggunakan Watch to Earn. Iya, Watch to Earn itu memang memiliki desain ekonomi yang sejak lahir itu sudah cacat. Seperti itu. Jadi sejak lahir sudah cacat ya. Mereka itu gagal karena satu alasan fundamental. Nah, apa tuh? Mereka tidak mempunyai underlying pendapatan real, jadi nilai kayak gitu. Mereka tuh cuma mencetak token, terus memberikan reward dari uang investor baru, terus berharap orang terus membeli token tersebut. Padahal itu bukan ekonomi, itu hanyalah siklus inflasi, Mas. Jadi cuma ya cetak terus nanti dijual kayak gitu. Itu nanti nunggu inflasi aja yang akan meledak pada waktunya, seperti itu. Benar-benar. Lalu jadi apa yang terjadi ketika inflasi itu tidak terkendali gitu, Pak? Karena kan memang tadi dirimu sempat menyebutkan bahwa hanya cetak uang dan nanti inflasi gitu. Nah, kalau misalnya tidak terkendali itu akibatnya apa atau dampaknya apa gitu? Biasanya kalau biasanya sell pressure kan, dapat token langsung jual kayak gitu. Dapat token langsung jual ya. Biasanya kita seperti itu kan, Mas. Iya benar. Token reward, langsung jual. Pokoknya jangan mikir kelamaan, udah kayak gitu. Biasanya kan seperti itu kan, sederhananya kan kita seperti itu, Mas. Jadi terjadi sell pressure. Biasanya kan masif, Mas. Awal-awal tuh langsung das. Nah, yang projectnya juga ikut jual. Seperti itu kan, mereka juga saingan kayak gitu. Benar. User hanya peduli pada token yang mereka dapatkan, seperti itu. Terus harga akan turun karena tidak ada utilitas lagi. Mereka akan berhenti menonton. Nah, lama-lama kan akan runtuh itu. Inflasi saat mereka berhenti, maka tidak ada likuiditas baru. Nggak ada likuiditas masuk lagi ke situ. Harga atau price otomatis turun. Terus project mati. Tidak ada kelanjutannya biasanya. Ini adalah yang kita sebut itu dead spiral. Itu dead spiral. Mayoritas project Watch to Earn itu terjebak di sana karena menganggap atensi itu bisa dibayar terus dengan printing money itu tadi. Nah, seperti itu. Lalu sampean sebagai bisnis development dari Samono melihat masalah ini, kiranya apa yang bisa diajukan oleh Samono untuk memutus rantai dead spiral gitu loh. Dan solusinya apa gitu kira-kira? Kalau dari tim Samono kemarin itu dari CEO. Dari Pak CEO-nya. Kami itu memutuskan terus rapat itu kan, bahwa Samono itu harus dapat dari real yield. Seperti itu. Ingat bahwa Samono itu tidak menciptakan uang dari udara. Itu kan kita mendapatkan itu dari pengiklan dari Google terus sama YouTube, seperti itu, Mas. Ini adalah uang nyata. Biasanya kan uang nyata dapat duit dari pengiklan semuanya yang mengeluarkan budget untuk promosi, dan itu ditaruh di platform kita kan, kita dapat duit. Nah, terus uang yang mereka yang kita dapat itu kita salurkan, kita distribusikan lagi ke ekosistem
pengguna kita. Iya, Seperti iya, itu kan. iya, iya. Tapi yang dari situ kan artinya selama ada konten dari Samono nanti kita pasti ada yang dikonsumsi dan pasti ada arus kas yang masuk, Mas. Nah, kami itu tidak akan tergantung pada spekulasi harga token. Jadi nanti kami bergantung pada performa konten dan atensi pengguna. Seperti itu, Mas. Oke, ini cukup menarik ya teman-teman ya. Tetapi saya sebagai host juga ada pertanyaan nih. Nah, memang banyak proyek lain yang juga mengklaim kita juga punya pendapatan nih, gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan klaim mereka dengan Project Samono, yang mana ini bisa membedakan banget gitu loh dan memberi kepercayaan bagi user platform sendiri gitu. Gimana? Kalau bedanya dari Samono itu pada verifikasinya, Mas. Proyek lain itu sering menyembunyikan pengelolaan keuangannya kayak gitu, bagaimana uang dikelola kayak gitu. Kalau di Samono itu kita sangat transparan, kami tidak punya tempat untuk disembunyikan tuh. Jadi kita dari owner itu udah, kalian harus transparansi, harus bisa membikinkan dashboard agar user itu bisa memantau secara real time kayak gitu. Jadi nanti ada kas yang masuk, itu aset yang masuk itu nanti yang masuk berapa, yang keluar berapa. Jadi di dalam dashboard itu dalam protokol itu bisa secara terbuka. Jadi kita itu bukan perusahaan tertutup tapi perusahaan yang terbuka seperti itu, Mas. Terus kalau jika ada yang bertanya kenapa Samono akan bertahan sementara yang lain gagal, jawabannya adalah karena kita membangun sistem yang tidak mengandalkan kepercayaan, melainkan pada data yang terverifikasi. Jadi dari pendapatan yield itu tadi, yang arus kas real itu tadi yang bisa membuat kita bertahan dan komunitas selalu bisa mendapatkan hasilnya, seperti itu, Mas. Ini cukup menarik sih, dimana user secara langsung bisa melihat dashboard, duit masuk, duit keluar, ya kan. Jadi mereka mungkin lebih akan percaya gitu. Karena memang kalau misalnya hanya berdasarkan omongan, wih ini duit kita segini nih, pendapatan dari AdSense kita 100 juta nih gitu kan. Padahal sebenarnya tidak 100 juta ya kawan-kawan. Tapi kalau di Samono ini dia akan lebih transparan gitu di dashboardnya. Nah, saya juga ada pertanyaan nih kan. Nah, memang berarti Samono ini kan bukan hanya sekedar sebuah aplikasi ya kan. Dia lebih ke platform yang mana akan menjadi koreksi pasar gitu loh. Jadi pasar nanti akan melihat bahwa sistem mana nih yang lebih adil gitu kan. Nah, sekali. Kira-kira tanggapannya gimana nih? Kalau aku setuju karena kita itu tidak berkompetisi dengan mereka yang menawarkan kekayaan cepat seperti itu, Mas. Kami itu berkompetisi dengan infrastruktur media yang sehat. Seperti itu. Jadi jika Anda mencari yang asli terus berkelanjutan, Anda berada di tempat yang benar di Samono. Berarti berada di Samono itu sudah menjadi tempat yang tepat ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, dari hal ini kira-kira ada kata-kata apa nih? Kata-kata hari ini, Mas. Kata-kata hari ini nih di video kedua nih. Iya, Kemarin udah disuruh bikin kata-kata ini. Iya. Kalau mau deketin cewek. Di zaman sekarang. Ingat tulisan di gerbang tol, Mas. Apa tuh? Pastikan saldo Anda cukup. Wah. Pastikan saldo Anda cukup. Dengan harus gabung dengan Samono agar saldo Anda cukup. Nanti bisa dicairkan dan dapatkan nilainya, rewardnya. Seperti itu, Mas. Jadi di video kedua ini cukup sampai sekian, dan saya Arigata. Saya Bidi Dalijo. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di video ketiga. Thank you.